Hai para intelektual muda, masih semangat ya berkreativitas di masa pandemi ini? Tetap produktif belajar dan berkarya demi masa depan yang lebih baik. Kalian kangen belajar di sekolah nggak sih? Sebagian besar pelajar Indonesia akan menjawab hal yang sama. Pasti rindu dan selalu rindu. Sabar dulu ya kawan, belajar dari rumah dulu. Dan jangan biarkan bukumu lusuh karena terkikis waktu. Tak lupa pula untuk melatih terus-menerus jari jemarimu. Jangan sampai mereka lupa bagaimana caranya menulis di buku tanpa rasa kaku. Ngomongin tentang belajar dan buku, apakah kalian termasuk penikmat buku? Komik, novel, ensiklopedia, koran, majalah, atau jenis media cetak lainnya yang suka kalian baca? Atau mungkin kalian sudah melahirkan ratusan tulisan selama ini? Puisi, pantun, cerpen, karya ilmiah, atau masih adakah yang suka menulis di diary book? Atau mungkin kalian bukan penggemar keduanya ya? Bisa jadi kalian adalah penggemar matematika. Suka dengan hitung-hitungan dan memecahkan masalah matematis lainnya. Bukan juga. Jangan-jangan selama pandemi ini kalian sudah memperdalam sains dan melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Wow. Masa pandemi seharusnya tidak menghalangi generasi muda untuk berkarya ya kawan. Akhir-akhir ini terlihat banyak anak muda seusia kalian yang gemar editing foto dan video. Tadinya sih karena tuntutan tugas PJJ dari guru atau diharuskan mengikuti perlombaan yang diadakan oleh sekolah secara daring. Ada juga loh teman-teman kalian di luar sana yang dapat banyak cuan dari keisengannya bikin desain grafis. Eits, seandainya kalian sedang berada di posisi seperti itu, harus belajar mengatur keuangan sejak dini ya. Mumpung masih muda, pendapatan yang kalian peroleh dari kegiatan tersebut bisa ditabung dan digunakan dalam berbagai hal yang bermanfaat. Dewasa ini banyak influencer semacam YouTuber, selebgram, TikTokers, apa sih istilahnya? Mengisi platform mereka dengan konten yang mengangkat keberagaman budaya Indonesia. Wah, ternyata hal tersebut sangat bermanfaat loh untuk memperkenalkan budaya bangsa kita ke seluruh lapisan masyarakat. Karena saking beragamnya bangsa kita, terkadang kita tidak mengenalnya dengan baik. Dan ini sebenarnya nggak boleh terjadi ya kawan-kawan. Paling tidak, kita ikut melestarikan kearifan lokal di lingkungan tempat tinggal kita. Beberapa contoh tadi itu adalah gambaran sederhana mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan di masa muda kalian, terlebih saat pandemi seperti ini. Jika kalian mencermati kembali konten sebelumnya, di sana tertulis literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Keenam literasi dasar tersebut disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015 dan menjadi sangat penting bagi pelajar maupun seluruh masyarakat. Pengertian literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Untuk mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Karena pentingnya kegiatan literasi ini, sekolah kita pun menggerakkan warganya untuk ikut serta dalam mengembangkan gerakan literasi sekolah. Nah,
Tim GLS inilah yang merancang berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Salaman. Lalu, seperti apa sih pelaksanaan kegiatan literasi di SMA Negeri 1 Salaman? Yuk, kita lihat satu persatu program kerja dari tim GLS kita. Program pertama dari GLS adalah pembentukan Duta Literasi. Program ini berada di bawah bimbingan Bu Siti Maryam SPD, Bu Prima Erwianisha SPD, Bu Nida Fuadiatul Arifah SPD, dan Bu Dita Nurfauzia SPD. Duta Literasi inilah yang nantinya menjadi ikon literasi sekolah untuk ikut menggerakkan budaya membaca. Wali kelas 10, 11, dan 12 memilih 2 peserta didik yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan dari kelas mereka masing-masing untuk menjadi duta literasi. Program kedua yaitu kegiatan membaca senyap selama 15 menit. Nah, mau tidak mau, suka dan tidak suka, mulai sekarang kalian harus membiasakan diri untuk membaca buku selama 15 menit. Kegiatan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali, tepatnya pada hari Kamis setelah pembelajaran jam terakhir, yaitu pukul 11.30 sampai dengan 11.45. Perlu diingat mulai dari sekarang, dalam kegiatan membaca 15 menit ini, kalian harus mengisi jurnal baca yang terdiri dari identitas diri, judul buku, halaman yang dibaca, dan intisari dari apa yang dibaca di hari tersebut. Untuk jenis buku yang boleh dibaca adalah buku fiksi dan non-fiksi. Oh ya, tidak diperkenankan untuk membaca komik ya. Lalu, di akhir semester, kalian ditugaskan untuk menulis ulasan satu buku yang telah kalian baca. Berarti sebelum kegiatan penilaian akhir semester, kalian sudah harus menyelesaikan bacaan kalian. Disinilah nanti akan terlihat apakah kalian benar-benar memahami isi buku yang telah kalian baca. Selain itu, akan ada penghargaan bagi kalian yang rajin dalam mengikuti program ini. Paling banyak membaca buku dan juga terbaik dalam menulis ulasan buku. Kegiatan kalian ini akan dipandu oleh duta literasi kelas kalian masing-masing. Jadi, yuk saling membantu satu sama lain. Dengan kalian mengikuti arahan dari duta literasi kelas saat kegiatan nanti berlangsung. Program ketiga dengan penanggung jawab Bu Dr. Randa Sri Pujiastuti, Bu Sri Rezeki Erliningsih SPD, Bu Umi Rahmawati SPD, Bu Mu'talifah AMD, dan Bu Nevi Cita Oktaviana SPD adalah pendataan dan pelabelan tanaman yang ada di lingkungan sekolah kerjasama dengan BBI, pengadaan tanaman obat, dan tanaman pencegah COVID kerjasama dengan guru PKWU. Tujuan diadakannya pendataan sekaligus pelabelan tanaman ini adalah agar kita sebagai warga sekolah mengenal identitas tanaman yang ada di sekolah kita. Apalagi kalau misal kita bisa hafal nama latinnya. Wah, keren pastinya ya. Pandemi seperti ini, kita membutuhkan asupan vitamin dan peningkat imunitas tubuh ya tentunya. Selain itu, penanaman tanaman obat ini juga bertujuan memanfaatkan lahan kosong yang ada di lingkungan sekolah agar terlihat lebih hijau. Oh iya, di program yang ketiga ini ada satu lagi kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu Lomba Cipta Karya Seni Kriya dari barang bekas. Pastinya banyak barang-barang bekas tak terpakai yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Daripada menjadi sampah yang menumpuk, akan lebih bijak kalau kita gunakan untuk berkarya. Program keempat ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas warga SMA Negeri 1 Salaman. Di bawah bimbingan Bu Erna Setiawati SPD, Bu Negi Eva Ariesta SPD, Pak Purwianto SPD, kami akan mengadakan kegiatan Dede Srengenge bagi Bapak, Ibu Guru, dan staf TU yang saat itu sedang menjalankan work from office.
atau WFO. Nggak cuma sekedar berjemur aja loh, Bapak, Ibu guru, dan staf TU harus membawa buku atau bahan bacaan berbentuk media cetak lainnya saat berjemur nanti. Kegiatan ini dilaksanakan antara pukul 8 sampai 9. Selain Dede Serngenge, akan ada lomba musik kreatif menggunakan benda yang ada di lingkungan sekitar sebagai instrumen pengiring senam. Terdengar cukup menarik, bukan? Selain badan kalian tambah sehat karena mengikuti lomba senam, imunitas tubuh juga meningkat karena serunya musik kreatif yang mengiringi senam tersebut. Nah, program selanjutnya ini untuk mengasah keterampilan kalian dalam bidang IT ya Sobat Literasi. Bukan hanya Bapak Ibu guru saja yang bisa membuat media pembelajaran berbasis IT. Generasi muda seperti kalian pun tentu lebih mahir dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Pasti kalian yang gemar editing video sedang tersenyum senang, karena akhirnya minat dan bakat kalian bakal diasah di kegiatan ini nantinya. Kami, tim GLS juga punya platform untuk membagikan konten-konten literasi ya Sobat. Salah satunya ada di Instagram. Tim GLS punya orang-orang handal dalam bidang IT. Mereka adalah Pak Lenvin Didik Widaryoko SPD, Bu Devi Cita Oktaviana SPD, dan Bu Prima Erwianisya SPD yang akan berperan sebagai admin tim GLS. Instagram GLS Mansal akan diisi dengan tulisan-tulisan dari para warga sekolah terkait dengan tips-tips hidup sehat. Yuk ramaikan! Selanjutnya, sebagai WNI dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, kita harus bisa meneladani prinsip hidup dan perjuangan para tokoh. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga sangat penting demi keberlangsungan hidup kita di masyarakat. Tentunya, untuk menjadi WNI yang dapat meneladani kehidupan para tokoh nasional dan juga bertindak sesuai Pancasila, kita harus paham secara teori terlebih dahulu ya. Nah, agar kalian semua lebih paham, kami, tim GLS, akan mengadakan kegiatan lomba cerdas cermat secara daring. Dengan penanggung jawab adalah Bu Siti Maryam SPD dan Bu Negi Eva Ariesta SPD. Semangat untuk menyabet juara beserta hadiah menariknya ya. Program selanjutnya adalah kami akan sering membagikan postingan terkait peringatan Hari Besar Agama di platform Instagram Literasi. Kegiatan ini kami laksanakan untuk memperkokoh sikap toleransi antar umat beragama. Sepertinya masih ada yang kurang nih. Oh iya, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2020, kami, segenap tim GLS, telah sukses menggelar kegiatan bulan bahasa. Bagi kalian yang saat ini telah naik ke kelas 11 dan 12, tentunya masih ingat keseruan acara tersebut. Tentu saja, acara tersebut sukses dilaksanakan berkat dukungan dari kalian semua dengan mengikuti berbagai macam lomba yang kami adakan. Pada Oktober tahun 2021 ini, kami pun menargetkan untuk menggelar acara yang lebih meriah dari tahun sebelumnya. Yuk, bangkitkan semangat jiwa literat kalian pada kegiatan bulan bahasa nanti. Kegiatan lomba meliputi news anchor, film dokumenter, baca puisi, lembang mocopat, dan sodo. Jangan sampai menyesal karena tidak mengikuti perlombaan yang kami adakan ya. Pada puncak bulan bahasa, 28 Oktober 2021 akan diadakan talk show secara daring. Kalian wajib ikut ya, karena nanti akan ada tugas infografis yang harus dikumpulkan. Tim GLS juga akan launching buku biografi yang mengangkat tokoh guru-guru tercinta kita. Ditunggu ya penerbitannya. Jadi, gimana? Yuk,
siapkan amunisinya dari sekarang. Ingat loh, kegiatan literasi bukan sekedar membaca dan menulis, tetapi banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjadi generasi muda yang literat. Berawal dengan tujuan yang baik, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan akan berakhir dengan hasil yang membanggakan. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Selamat berperan para intelektual muda!